Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Siapa yang sudah pernah jadi khatib Jumat? Belum? Ada yang pernah kepepet suruh gantikan? Hai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelaksanaan salat Jumat, khutbah Jumat adalah syarat sah dari pelaksanaan salat Jumat. Khutbah Jumat ini adalah syarat sah daripada pelaksanaan salatul Jum'ah. Ini sebagaimana disampaikan oleh jumhur ahli ilmi, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil, diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Jadi mengingat Allah di sini adalah mendengarkan khutbah. Ya. Yang kalau di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok khutbah Jumat ini menjadi syarat daripada pelaksanaan ibadah salat Jumat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu di masa hidupnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan khutbah Jumat pada pelaksanaan salat-salat Jumatnya. Dan Nabi memang melarang untuk yang namanya umat Nabi Muhammad, dia berbicara di saat khutbah Jumat berlangsung. Maka hal ini menunjukkan akan wajibnya menyampaikan khutbah Jumat di hari Jumat tersebut. Nah, maka ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah, yang lalu kemudian wajib untuk menyampaikan dua khutbah. Jumlahnya khutbah Jumat itu adalah khutbataini. Dua Jumat dengan duduk di antara keduanya sebagai pemisah. Karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Ya, kalau di dalam hadisnya Jabir bin Samurah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman, thumma yajlis, thumma yaqumu fayakhtubu fi man faman nabba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzab. Ya. Sesungguhnya Nabi dulu itu menyampaikan khutbahnya berdiri, lalu kemudian duduk, lalu kemudian kembali berdiri. Lalu kemudian kembali berdiri. Nah, ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah tentang pelaksanaan khutbah Jumat sebanyak 2 kali khutbah. Sunnah-sunnah di dalam khutbah itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah memulai dengan memuji Allah. Memulai dengan memuji Allah. Ini bahkan kalau di dalam mazhab Syafi'iyah dikategorikan sebagai kewajiban khutbah. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'iyah itu ada 5 kewajiban khutbah Jumat yang mesti harus ada di dalam khutbah Jumat. Yang pertama yaitu adalah memuji Allah. Yang kedua bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah al-wasiyatu bittaqwa, adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau dalam mazhabnya Syafi'iyah ini harus ada, ya. Lalu kemudian yang keempat adalah membaca ayat-ayat Al-Qur'an di dalam khutbahnya, lalu kemudian yang terakhir adalah doa. Nah, ini 5 hal yang harus ada di dalam pelaksanaan khutbahnya seorang khatib, ya. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Jadi memuji Allah, bersolawat, wasiat untuk bertakwa, lalu kemudian yang keempat ayat Al-Quran, lalu kemudian yang kelima adalah doa bagi kaum muslimin. Nah, namun sebagian para ulama yang lain mengkategorikan hal-hal itu sebagai amalan sunnah.
Karena memang hakikat daripada khutbah ini adalah nasihat, mau'izah, tausiah yang disampaikan kepada kaum muslimin di saat pelaksanaan sholat Jumat. Nah, maka kembali kepada apa yang kita kaji, di antara sunnah-sunnahnya memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadisnya Abu Hamid As-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama asyiyata ba'da shalah fatashahhada wa athna 'ala Allah bima huwa ahluhu thumma qala amma ba'du. Ya. Jadi Nabi itu ketika menyampaikan khutbah terlebih dahulu memuji Allah. Yang kalau di dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, Nabi yang dibaca alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina, gitu ya. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu kemudian membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Lalu ayat yang selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Lalu kemudian biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, maka ini di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah Jumatnya. Lalu kemudian yang kedua bersolawat, ya. Memuji Allah lalu kemudian diikuti dengan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga ahibbatil kiram, kalau khutbah itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tafkhimul amr. Jadi bersungguh-sungguh di dalam menyampaikannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau di dalam hadisnya Jabir, kana Rasulullah idza khataba ihmarrat ainah wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaishin wa yaqulu sabbahakum wa massakum. Nabi itu kalau sudah menyampaikan khutbah Jumatnya, kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerah. Lalu kemudian suaranya tinggi. Lalu kemudian sambil marah yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tafkhimul amr. Jadi Nabi itu kalau menyampaikan khutbahnya itu dengan penuh semangat, ka'annahu munziru jaishin. Jadi seperti seorang komandan yang sedang mempersiapkan pasukannya. Nah, ini sifat daripada khutbah Jumatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun hal itu ya dikembalikan kepada tiap-tiap khatib. Kadang stylenya khatib kan beda-beda. Ada yang suka slow, gitu ya. Ada yang suka santai. Tergantung tiap-tiap khatib. Namun kalau bertanya tentang bagaimana sifat khutbah Jumatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi mengangkat suaranya, ya, lalu kemudian menyampaikan dengan sungguh-sungguh sampai beliau itu seperti seorang komandan yang sedang mempersiapkan pasukannya. Nah, ini sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang keempat, sunnah menyederhanakan khutbah dan memanjangkan salat. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah disederhanakan dan salatnya dipanjangkan. Dalam hadisnya Ammar bin Yasir sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna tula salatir rajul wa qasri khutbatihi ma'innatun min fiqhi." Ya, fa atilu hadhihi shalah wa aksiru hadhihi al-khutbah fa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya salat yang dipanjangkan dan khutbah yang disederhanakan menunjukkan akan pemahaman seseorang akan agamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salatnya dipanjangkan, lalu kemudian khutbahnya disederhanakan. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun ahibbatil kiram, dalam beberapa keadaan Nabi memanjangkan khutbahnya. Nabi pernah menyampaikan suratul Mulk. Nabi pernah menyampaikan suratul Sajdah. Jadi disampaikan oleh Nabi, membacanya dengan tartil, lalu kemudian menjelaskan tiap-tiap ayatnya. Artinya ini cukup panjang. Nah, maka hal itu jika dibutuhkan oleh seorang khatib untuk menyampaikan secara panjang lebar, maka diperbolehkan dan pernah dilakukan oleh Nabi.
Namun memang di dalam riwayat Muslim, tuntunan Nabi SAW di dalam menyampaikan khutbah Jumat untuk menyederhanakannya. Begitu ya. Namun sholatnya disunnahkan untuk dipanjangkan. Disunnahkan untuk dipanjangkan. Jelas sampai di sini, ahibbatil kiram? Gimana kalau di masjid-masjid di mana kita berada? Yang paling enak itu yang paling singkat khutbahnya, gitu ya. Salatnya juga yang paling singkat. Kalau khutbahnya kepanjangan nanti macam-macam orang. Ada yang batuk, ada yang selonjor, itu isyarah sebenarnya begitu ya. Nah, maka ahibbatil kiram azza wa jazakumullah. Tapi salatnya juga sama. Biasanya kalau salat ini agak dipanjangkan, tidak kuat biasanya jamaah, maka disesuaikan dengan kemampuan kaum muslimin. Disesuaikan dengan kemampuan jamaahnya. Baik. Lalu kemudian yang kelima di antara sunnah-sunnah di dalam menyampaikan khutbah adalah membaca ayat Quran di saat khutbah. Ya. Membaca ayat Al-Quran di saat menyampaikan khutbah. Ini di antara yang dahulu dilakukan oleh Nabi SAW. Kana Nabi SAW yajlisu bainal khutbataini wa yadhkurun nas wa yaqra'u ayatin minal Quran. Nabi itu menyampaikan dua khutbah dan Nabi memberikan peringatan kepada umat manusia dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Yang lalu kemudian, kalau misalkan ayat Al-Quran yang kita baca itu adalah ayat-ayat sajdah, maka diperbolehkan, gitu ya, disunnahkan untuk kita melakukan sujud tilawah. Gitu ya. Ini bagi imam. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab, lalu kemudian dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dirasa asing, gitu ya tidak usah sujud tilawah. Karena ini adalah amalan sunnah. Umar pernah di saat khutbah itu membaca ayatus sajdah yang terdapat di dalam suratul Najm, dan pernah bersujud dan pernah juga tidak bersujud. Pernah bersujud dan tidak juga bersujud. Nanti khatibnya sujud, jamaahnya bingung. Katalah apa gitu. Maka ahibbatil kiram azza wa jazakumullah. Tapi kalau bertanya apakah disunnahkan, ini diantara sunnah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang keenam adalah mendoakan kaum muslimin di dalam khutbah dengan mengisyaratkan jari telunjuk. Nah, jadi kalau yang keenam itu adalah berdoa. Biasanya di akhir khutbah, gitu ya. Ini yang biasa dahulu dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ada perbedaan di dalam hay'ah keadaan orang yang berdoa di saat khutbah Jumat itu berlangsung dengan mengisyaratkan jari telunjuk. Lalu kemudian jari tengah dengan ibu jari ini dilingkarkan, lalu kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Ini yang dahulu dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dikecualikan ketika berdoa meminta hujan di saat khutbah Jumat berlangsung, yang dilakukan oleh Nabi adalah dengan mengangkat kedua tangan. Itu seperti yang pernah kita sampaikan, orang yang datang ke pintu masjid Nabi minta kepada Nabi agar didoakan, dimintakan ke Allah agar hujan ini segera diturunkan, maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya demikian. Nah, tapi kalau kebiasaan Nabi berdoa di saat khutbah Jumat adalah dengan memberikan isyarah menggunakan jari telunjuknya, gitu ya. Maka ahibbatil kiram azzani wa azzakumullah, itu yang dahulu dilakukan oleh Nabi. Maka kalau di dalam hadisnya Ammarah ibnu Ru'aibah, gitu ya, suatu ketika dia melihat Bishr ibnu Marwan yang berada di atas mimbar menyampaikan khutbah Jumatnya, lalu kemudian ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, maka Umar bin Ru'aibah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah memburukkan dua tangan tersebut, karena aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa adalah dengan mengisyaratkan jari telunjuknya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari sifat yang namanya berdoanya Nabi SAW ketika khutbah Jumat. Yang kalau di dalam hadisnya Sahal bin Sa'id, Sahal bin Sa'ad, beliau menyampaikan, ma ra'aitu Rasulullah SAW syahiran yadayhi qattu yad'u ala minbarihi wa ala ghairihi, walakin ra'aituhu yaqulu hakadha. Aku melihat Nabi itu kalau khutbah berdoanya itu dengan mengisyaratkan jari telunjuknya. Nah, ini ahibbatil kiram adalah di antara sunnah-sunnah yang dapat dilakukan di saat menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin. Lalu kemudian selanjutnya, perkara-perkara yang mubah,
dari riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memungkinkan untuk dilakukan oleh khatib di saat ia menyampaikan khutbah. Yang pertama adalah bersandar pada tongkat atau yang lain. Ini pernah dilakukan oleh Nabi, gitu ya. Faqama mutawakkian ala asa au qaus fahamidallahu wa athna alaihi, gitu ya. Dalam hadisnya Hakam Ibnu Huzn, gitu ya. Jadi ia mendapati Rasulullah itu ketika menyampaikan khutbah, Rasulullah itu bersandar kepada tongkat atau kepada busur panah. Yang lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua di antara perkara-perkara yang mubah, berbicara dengan jamaah yang hadir jika dibutuhkan. Berbicara dengan jamaah yang hadir jika dibutuhkan. Gitu ya. Ini hibbatil kiram azzani wa azzakumullah, sesuatu yang boleh dilakukan oleh khatib. Meskipun kalau tuntunan bagi jamaah yang hadir mendengarkan khutbah Jumat ini adalah tidak berbicara, namun pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau bagi khatib ini diperbolehkan. Ketika dulu ada sahabat Nabi yang masuk ke masjid Nabi tiba-tiba duduk, maka oleh Nabi ditanya, "Asallaita? Kamu sudah sholat tahiyatul masjid apa belum?" kata Nabi. Maka orang itu menyampaikan, "Belum ya Rasulullah." Maka Nabi sampaikan, "Sholli rakaatain." Bangun dan sholatlah 2 rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada percakapan. Ya, ada percakapan yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadirin. Lalu kemudian mengajak bersedekah kepada fuqara jika didapati. Jika misalkan di hari Jumat tersebut, ya, ada kaum muslimin yang membutuhkan uluran tangan, ya, maka dianjurkan bagi seorang khatib itu untuk menyampaikan kepada para hadirin untuk yang memiliki kelebihan rizki untuk menyedekahkan sebagian hartanya. Misalkan ada imam-imam Palestina, ya, atau kaum muslimin yang membutuhkan. Nah, maka di antara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin pada saat itu untuk bersedekah. Baik. Lalu kemudian ahibatil kiram azzani wa azzakumullah. Yang keempat adalah menyela khutbah dengan yang lain jika dibutuhkan. Artinya menyela khutbah dengan hal yang lain jika dibutuhkan. Nabi itu ketika dahulu pernah menyampaikan khutbah Jumatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar beserta para sahabatnya ada suara tangisan dari salah satu batang pohon korma. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, lalu kemudian memeluk pohon korma tersebut, dikarenakan ternyata pohon korma tersebut terenyuh dengan nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara mukjizat yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya berbicara dengan makhluk, tidak hanya dengan hewan, bahkan dengan benda mati pun Allah Subhanahu wa taala perdengarkan yang namanya tangisan yang terjadi pada benda mati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kelima, menyela antara khutbah dan salat jika ada kebutuhan. Habis khutbah, lalu kemudian ada sesuatu yang dibutuhkan untuk dilakukan, ini di antara yang dahulu juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadisnya Anas, setelah Nabi khutbah ada orang datang lalu berbicara dengan Nabi beberapa saat sampai para sahabat itu menunggu lama. Lalu kemudian setelah itu didirikan salat, Ini perkara-perkara yang mubah untuk dilakukan oleh khatib di saat ia menyampaikan khutbah Jumatnya. Untuk kewajiban makmum bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah mendekat kepada khatib. Mendekat kepada khatib, duduknya semakin dekat semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uhdurudz dzikr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadnu minal imam fa innar rajul la yazalu yataba'adu hatta yuakhkhar fil jannah wa in dakhalaha. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, Nabi menyampaikan, hadirilah yang namanya pelaksanaan khutbah Jumat dan mendekatlah kepada imam. Karena seseorang terus-menerus menjauh dari yang namanya mendengarkan khutbah ini, mendekat daripada imam sampai Allah Subhanahu wa taala akhirkan orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya, walaupun masuk surga, tapi diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Lalu kemudian sebagaimana yang juga kita sampaikan adalah menghadap ke arah khatib, gitu ya, dan memperhatikan. Menghadap ke arah khatib dan memperhatikan. Ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Jadi ketika khutbah itu berlangsung adalah memperhatikan, menghadap ke arah khatib. Jadi apalagi kalau misalkan duduknya di pojok, gitu ya. Duduknya di pojok bisa memutar posisi duduk kita untuk kita sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Ini di antara tuntunan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Lalu kemudian yang ketiga, tidak berbicara di saat khutbah berlangsung. Tidak berbicara saat khutbah berlangsung. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyampaikan jika ada saudara kita yang rame di saat khutbah itu berlangsung lalu kemudian kita menegur mereka, "Hei diam," gitu ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqad laghauta." Maka engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Maka engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Maka ahibatil kiram azan wazakumullah, jika dibutuhkan untuk memberikan teguran maka dengan isyarah. Tidak dengan berkata-kata, tidak dengan berkata-kata. Baik. Selanjutnya ahibatil kiram azza wa azakumullah, pada pelaksanaan salat Jumat itu berapa rakaatnya? 2 rakaat. Baik. Pelaksanaan salat Jumat itu adalah 2 rakaat sebagaimana hal ini dahulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dibaca pada pelaksanaan salat Jumat di rakaat pertama itu disunnahkan oleh Nabi. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi, membaca surat Al-Jumu'ah, di rakaat keduanya membaca surat Al-Munafiqun. Ya? Di rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah, di rakaat keduanya membaca surat Al-Munafiqun. Ini kalau ukuran jamaah umum ini agak panjang. Ini agak panjang. Biasanya kalau imam-imam itu surat Al-Jumu'ahnya dibagi 2. Atau Al-Munafiqunnya dibagi 2. Kalau Al-Jumu'ahnya dijadikan 1 rakaat biasanya enggak semua kuat biasanya. Kalau jamaah secara umum. Lalu kemudian yang juga biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Nu'man ibnu Bashir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ah bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Di antara tuntunan Nabi itu kalau di salat Id dan di hari Jumat yang dibaca oleh Nabi surat Sabbihis sama surat Al-Ghasyiyah. Surat Sabbihis dan surat Al-Ghasyiyah. Ini yang biasa dibaca ya. Yang biasa dibaca surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Kadang ini pun bagi sebagian jamaah kepanjangan masih kepanjangan sebagian gitu ya, yang enggak terbiasa dengar ayat-ayat ini lalu kemudian dibacakan surat Sabbihis dengan Al-Ghasyiyah itu masih kepanjangan. Tapi ini sudah yang ringan, ini yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang masbuk. Nah, gitu ya. Ya apa? Kalau orang-orang yang datangnya telat karena kesibukannya enggak sempat hadir mendengarkan penyampaian khutbah, salat pun terlambat, ya. Maka di sini ahibatil kiram azani wa azzakumullah, kalau misalkan masih kebagian 1 rakaat, ya, masih kebagian rukuknya imam, maka cukup menyempurnakan 1 rakaat. Jadi dihitung salat Jumat. Masih kebagian rukuknya imam di rakaat yang kedua atau berdirinya imam di rakaat yang kedua, maka dalam keadaan ini cukup untuk menambah 1 rakaat lagi. Namun kalau ternyata tidak kebagian 1 rakaat pun, masuk ke masjid ternyata imam ini sudah di tasyahud akhir atau sudah sujud, maka dalam keadaan ini menyempurnakan 4 rakaat zuhur. Kalau seperti disampaikan oleh Abdullah bin Umar, idza adraka ar-rajulu yaumal jum'ati rak'ah, shalla ilaiha ukhra. Orang itu kalau di hari Jumat kebagian 1 rakaat bersama imam, maka hendaknya menyempurnakan rakaat yang kedua.
Wa in wajadahum julusan shalla arba'ah. Tapi kalau ternyata sudah mendapati imam dan kaum muslimin ini duduk, sudah enggak kebagian 1 rakaat pun, maka yang dilaksanakan adalah 4 rakaat. Yang dilaksanakan adalah 4 rakaat. Kalau di dalam penjelasannya Abdullah bin Mas'ud, ini sanadnya sahih, demikian yang disampaikan oleh Ibnu Umar tadi, man adraka raka'ah faqad adrakal jum'ah. Yang masih kebagian 1 rakaat, kebagian salat Jumat, gitu ya. Wa man lam yudrikil jum'ah falyusalli arba'ah. Yang tidak kebagian rakaat salat Jumat, maka hendaknya melaksanakan salat zuhur 4 rakaat. Jelas nggih? Kalau bagi yang masbuk. Tapi insyaallah kalau jamaah al-ikhwan datangnya awal-awal biasanya. Gitu ya. Datangnya awal-awal insyaallah. Selanjutnya hibatil kiram, di antara tuntunan di dalam pelaksanaan salat Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melaksanakan salat sunnah ba'diyah. Kalau qabliyahnya kan tidak ada. Qabliyah Jumat tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ada di antara para ulama yang menyampaikan akan sunnahnya, seperti sebagian madhabnya Al-Imam Syafi'i, seperti Imam Nawawi. Namun kalau dari sisi hadithiyah, memang kalau qabliyahnya tidak ada, namun kalau ba'diyahnya ada. Ya, dalam hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli ba'daha arba'ah." Siapa yang hendak melaksanakan salat ba'diyah setelah Jumat, hendaknya melaksanakan 4 rakaat. Fa in ajala bika syai'un fasalli rak'ataini fil masjid wa rak'ataini idza raja'ta. Kalau misalkan ternyata sibuk, kata Nabi SAW, maka laksanakan 2 rakaatnya di masjid, lalu kemudian 2 rakaatnya ketika engkau telah berada di rumah. Nah, jadi ada sunnah untuk melaksanakan ba'diyah 4 rakaat. Yang kalau dalam hadisnya Abdullah bin Umar, kana Rasulullah SAW la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarif fayusalli rak'ataini fi baitih. Gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melaksanakan salat Jumat hingga beliau usai, gitu ya. Gitu ya. Tidak melaksanakan salat sunnah ba'diyah Jumat kecuali beliau itu sudah keluar dari masjidnya dan melaksanakan 2 rakaat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya. Nah, jadi salat sunnah ba'diyah Jumat ini minas sunnah, bagian daripada yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kelima, jumlah minimal salat Jumat adalah jumlah yang memungkinkan untuk melaksanakan salat jamaah. Ini ya. Untuk yang namanya berapa disyaratkan untuk bisa melaksanakan salat Jumat, maka aqrabul aqwal, pendapat yang lebih mendekati kebenaran di sini adalah tidak disyaratkan jumlah tertentu. Meskipun kalau di dalam mazhabnya Al-Imam Syafi'i memang disyaratkan mesti harus mencapai 40 orang dulu. Akan tetapi tidak ada dalil yang sharih di dalam permasalahan ini yang menunjukkan syarat tersebut, maka banyak di antara para ulama yang menyampaikan tidak disyaratkan jumlah. Pokok ada imam, ada makmum, maka bisa dilaksanakan yang namanya khutbah Jumat itu. Meskipun kalau di zaman Nabi, di zaman para khulafaur rasyidun, yang namanya kaum muslimin melaksanakan sholat Jumat dahulu, itu dilaksanakan di Masjid Nabawi. Gitu ya. Jadi tidak di semua kaum muslimin, tidak semua di masjid-masjid kaum muslimin melaksanakan khutbah Jumat. Gitu ya. Jadi berkumpul di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu menunjukkan akan banyaknya kaum muslimin yang melaksanakannya. Menunjukkan akan banyaknya kaum muslimin yang melaksanakannya. Baik. Lalu kemudian ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Yang terakhir, jika sholat Id bertepatan di hari Jumat, ya, maka di sini ada 3 pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, kalau misalkan sholat Idnya itu bertepatan di hari Jumat, kita beberapa kali merasakan itu ya. Beberapa kali di tahun-tahun terakhir ini sholat Id itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka di antara tuntunan di dalam hal ini, kalau pendapatnya mayoritas para ulama Hanafiyah, Malikiyah dengan Syafi'iyah, khutbah Jumat tetap wajib untuk dilaksanakan. Ya. Hanya saja kalau di dalam mazhabnya Al-Imam Syafi'i, ya, di dalam mazhabnya Al-Imam Syafi'i hanya mewajibkan penduduk perkotaan saja, ya. Tapi mereka-mereka yang berada di pedalaman diperbolehkan untuk tidak melaksanakan
khutbah tidak diperbolehkan untuk tidak menghadiri pelaksanaan salat Jumat. Lalu pendapat yang ketiga, ini pendapat yang disampaikan di dalam mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hambal, boleh antara memilih melaksanakan salat Jumat atau tidak. Boleh memilih antara melaksanakan khutbah Jumat atau tidak. Namun hendaknya bagi imam kaum muslimin untuk tetap melaksanakan khutbah Jumat atau salat Jumat untuk menyediakan kesempatan bagi kaum muslimin yang hendak melaksanakan salat Jumat. Nah, ini hibbatil kiram azza wa jazakumullah, yang kalau seperti disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Ya? Jadi kalau kaum musliminnya diperbolehkan untuk memilih antara melaksanakan salat Jumat atau tidak melaksanakannya. Namun bagi takmir, bagi imam-imam masjid untuk hendaknya tetap melaksanakan salat Jumat agar bagi kaum muslimin yang hendak melaksanakannya ada. Ya. Nah, maka ini ahibbatil kiram azza wa jazakumullah adalah materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Dengan kita pendalaman, mungkin ada satu orang yang Pak Sahuri. Yang pertama Nggih. Ada apa? Barakallah. yang kedua untuk doa untuk Allah itu ada yang mengalami Barakallah. Barakallah. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi adalah tentang bagi yang masbuk ya apa? Ya. Bagi yang masbuk itu apakah nunggu imam selesai atau masuk bersama imam? Barakallah. Ya tetap bisa masuk bersama imam. Lalu kemudian setelah itu menyempurnakan 4 rakaat dengan tasyahud awal seperti pelaksanaan salat zuhur. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua tentang mengamini doa yang dipanjatkan oleh khatib di saat khutbah Jumatnya. Nah, di sini terdapat beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Gitu ya. Di antara mereka ada yang berpendapat untuk mengamini dan di antara mereka ada yang berpendapat tidak perlu untuk mengamini. Gitu ya. Yang mengamini ya khair, mengamini doa. Yang tidak mengamini gitu ya, cukup mengamini di dalam hatinya ya karena memang menerapkan untuk tidak berbicara di saat khutbah berlangsung. Ya. Jadi sejauh yang Anda ketahui insyaallah tidak ada masalah. Baik. Ustaz di sunah-sunah kalau khutbah dan di sini mendoakan kaum muslimin dalam khutbah itu yang hadir ya. Itu sudah tercover ya. Apa? Yang hadir dalam jalanan sudah tercover ya. Tapi yang tidak hadir Allahumma fil dunya ala jawana yang hadir juga ada juga tercover. Mestinya iya. Iya. Yang tidak hadir ya.
Itu. Sedangkan dari jumlah ini akumulasi dari zamannya Nabi sampai saya zaman ini. Masya Allah. Akumulasinya. Oh, setiap Jumat dibacakan dihitung jumlah orang muslimin. Barakallah. Baik, yang hadir itu ya masuk dalam doa tersebut sudah. Jadi ketika khatib itu berdoa dengan dhamir jamak, gitu ya, Allahumma gfir lana, misalkan itu, Allahumma ati nufusana taqwaha, itu sudah menjamak keseluruhan kaum muslimin yang hadir ataupun yang tidak hadir. Yang tidak hadir. Masya Allah. Ya, begitu. Jadi sudah menjamak. Sudah menjamak antara keseluruhan. Wallahu a'lam. Baik. Pak Mardiono. Ada Pak Mardiono sama Pak. Ketika sholat itu saya pernah dapatin khotib itu ada yang 2 kali, ada yang sekali, yang sahih apa? Oh, sholat Id ya? Barakallah. Baik. Kalau sholat Id ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah 1 kali khutbah. Meskipun kalau pendapat di dalam mazhabnya Al-Imam Syafi'i sama seperti khutbah Jumat, artinya 2 kali khutbah. Nah, jadi kalau yang 2 kali khutbah itu ya memang mengikuti mazhabnya Al-Imam Syafi'i. Jadi sama seperti pelaksanaan sholat Jumat itu, khutbah di dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Nah, kalau dari sisi hadithiyahnya itu 1 kali khutbah. 1 kali khutbah. Artinya yang menyampaikan 1 kali khutbah ataupun 2 kali khutbah yang memiliki landasan masing-masing. Memiliki landasan masing-masing. Baik. Kalau imam membaca surat An-Najm itu ada sujud tilawah. Gimana Bang? Ya tinggal turun sujud. Dari awal gitu. Ya. Ya turun dari mimbarnya, setelah itu sujud balik lagi. Enggak di saat khutbah. Di saat khutbah kan? Di saat khutbah. Barakallah. Ya kalau saat khutbah ketika membaca ayat sajdah, ya, ia turun dari mimbarnya, lalu kemudian sujud, ya. Lalu kemudian bangun dari sujudnya dan kembali ke mimbar melanjutkan ceramahnya. Kalau di saat sholat, ia bertakbir menuju sujud, lalu kemudian bertakbir menuju berdiri kembali. Nah, begitu. Baik, jelas ya? Meskipun nggak umum ya kalau waktu khutbah ya, nggak umum waktu khutbah. Baik. Kita dulu awal-awal belajar khutbah Jumat itu ada 1 hal yang cukup mengganjal pada saat itu. Ketika mimbar tidak disediakan kursi. Kebayang? Duduknya ya akhirnya bersila kan? Nggak disediakan nggak ada kursinya gitu. Jadi duduknya bersila untuk memisahkan antara 2 khutbah seperti yang yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Dengan kita hari bertemu dan bertemu.